Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Namanya Bakti. Di sini saya dari bagian kelompok 3, yang dimana kelompok 3 sendiri membuat perencanaan PLTS terapung situ Ciberem Tasikmalaya. Studi kasus dari perencanaan ini adalah pemenuhan beban komunal off-grid. Oke, lanjut. Urgensi, transisi energi, dan masalah lokal. Mengapa memilih floating PP? Karena konversi lahan darat di perkotaan seperti Tasikmalaya untuk skala PLTS besar sangat tidak efisien karena tingginya harga tanah dan potensi konflik fungsi lahan. Terus juga ada masalah lapangan. Masalah lapangan ini berdasarkan survei dan wawancara langsung kami dengan warga setempat, yaitu Bu Nisa dan Pak Maman. Wilayah sekitar situ Ciberem kerap mengalami pemadaman listrik PLN saat cuaca buruk. Hal ini berdampak buruk bagi pelaku UMKM seperti warung kelontong yang mengandalkan lemari es untuk menjaga kualitas komoditas dengan dagangannya. Terus juga apa nih yang harus diupayakan dari hal tersebut? Mengapa kami menggagas floating PP atau PLTS terapung? Pertama, ini adalah solusi mengatasi keterbatasan lahan darat di Kota Tasikmalaya. Kedua, dari hasil wawancara, kami di lapangan dengan warga setempat, kendala listrik di area masih kurang saat cuaca ekstrim. PLTS terapung di sini hadir untuk sebagai backup energi mandiri yang efisien. Lanjut, ada profil lokasi dan parameter klimatologi. Di sini titik koordinat ada di angka -7,39 derajat lintang selatan dan 108,24 derajat bujur timur. Elevasi dan topografi berada di ketinggian 372 meter dpl, karakteristik permukaan luas dan terbuka sehingga 100% bebas dari efek shading atau bayangan ataupun dari bangunan sekitar. Tentunya juga ditentukan oleh albedo sebesar 0,20, yang dimana 20 ini 20% reflektivitas permukaan air yang menjadi parameter kunci dalam pengoptimalan penyerapan radiasi matahari. Dan apa yang harus kami idealnya rencanakan adalah merencanakan PLTS terapung untuk situs Ciberem kali ini dengan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan panel bifacial yang memanfaatkan pantulan cahaya dari bawah. Selanjutnya ada metodologi perencanaan sistem. Metodologi yang kami gunakan terdiri dari 3 tahapan utama yang terukur. Kami memulai dengan analisis profil beban yang secara real dan mewawancari warga setempat. Kemudian kami menyingkronkan data klimatologi jangka panjang melalui Meteoronom 8.2, dan terakhir kami menggunakan aplikasi dan simulasi PPSys yang dimana untuk memvalidasi tingkat keberhasilan sistem yang nantinya kami buat. Selanjutnya ada spesifikasi komponen utama sistem. Berikut adalah spesifikasi komponen utama hasil kalkulasi kami. Kami memilih panel Longi Solar Bifacial 550 WP sebanyak 4 unit dengan total daya 220 kWp. Untuk penyimpanannya, kami menggunakan baterai berspesifikasi tinggi yaitu lithium iron phosphate PHT sebesar 38,0 kWh yang terkenal aman secara termal dan memiliki usia pakai hingga 10 tahun lamanya. Lanjut, ada target supply dan pemetaan beban harian. Sistem ini
dirancang untuk menyuplai beban komunal sebesar 9 kWh per hari. Alokasi energi ini kami prioritaskan untuk tiga sektor esensial. Yang pertama ada publik penerangan jalan sebanyak 10 titik lampu LED selama 12 jam. Dan tentunya ada fasilitas kulkas UMKM warga yang wajib menyala 24 jam penuh, serta operasional pompa air sanitasi bersih selama 4 jam per hari. Lanjut, ada ketersediaan energi matahari bulanan. Berdasarkan kurva iradiasi yang kami tampilkan, total kumulasi radiasi matahari tahunan di lokasi mencapai 1.762 kWh per meter kuadrat, meskipun terdapat penurunan produksi energi pada bulan November dan Desember akibat musim penghujan. Ketersediaan energi matahari pada bulan-bulan lainnya sangat melimpah dan stabil untuk mengisi daya baterai secara optimal. Lanjut, ada indikator kinerja utama sistem. Oke, untuk performa rasio sendiri itu mencapai angka 82,57% dan untuk solar fraction itu ada di 98,14%. Terus juga ada rugi suhu atau time loss ada di angka minus 5,9%. Ini adalah indikator performa sistem yang kami berdasarkan hasil simulasi yang kami lakukan. Nilai tersebut juga hadir secara kumulasi dari simulasi dan keunggulan ini terjadi karena adanya efek pendinginan alami dari permukaan air yang mampu menekan rugi temperatur panel hingga hanya minus 5,9% saja. Lanjut, ada neraca audit energi sistem tahunan. Melalui tabel audit energi ini, kami menampilkan data keseimbangan daya tahunan secara transparan. Panel kita menghasilkan energi bruto sebesar 3.355,8 kWh setelah melewati proses konversi daya energi bersih yang disalurkan pengguna adalah 3.232,6 kWh. Kekurangan suplai atau emis hanya sebesar 61,1 kWh dalam setahun. Artinya, sistem ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Lanjut, ada dampak lingkungan dan sosial proyek. Dampak dari proyek ini mencakup tiga aspek penting secara ekonomis. Proyek ini mengamankan usaha mikro warga, terus juga secara ekologis. Proyek ini juga nanti kan adanya pemasangan panel di atas air yang membantu mengurangi penguapan air dan mencegah pertumbuhan alga liar yang merusak kualitas air danau. Dan secara sosial, ini bisa menjadi pemantik kawasan wisata edukasi hijau yang terintegrasi dengan baik. Lanjut, secara keseluruhan untuk kesimpulan kelayakan, perencanaan PLTS terapung di situ Ciberem ini kami nyatakan sangat layak secara teknis. KPR sebesar 82,57% dan solar fraction yang mendekati 99% membuktikan bahwa sistem ini mampu bekerja secara mandiri, andal, dan siap menjadi percontohan teknologi energi terbarukan di Jawa Barat dan untuk masa depan nantinya. Sekian presentasi dari saya, Adit saya mulai bakti selaku perwakilan dari kelompok 3 yang membuat perencanaan PLTS terapung di situ Ciberem. Kami sangat mengharapkan perencanaan ini nantinya di masa yang akan datang dapat terrealisasikan dengan penyempurnaan dan perencanaan yang matang
Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.